Capek banget. Padahal kan capek dari banget sini tahu sampai- syuting horor. Ini Oh iya, benar. out ya. Nggak apa-apa, itu boleh biar semua tahu syuting horor itu capek. Nah, ini nyata, nah ini nyata, nah ini nyata. Perbedaan pasti ada karena memang jedanya 8 tahun. 8 tahun kita secara personal, kita gini ya berarti kita secara personal, kami secara personal ada yang bertumbuh gitu dari kami secara pribadi maupun secara keaktoran, maupun Sri sebagai karakter dalam cerita. Dia juga, cerita kita ada 8 tahun dari kafir bersekutu dengan setan. Nah, untuk perbedaannya yang paling mencolok adalah menurutku secara keaktoran. Dulu aku perlu menciptakan 2 karakter karena separuh dari karakter Sri kerasukan dulu. Jadi udah kita nggak bener-bener kenal sebenarnya Sri ini seperti apa. Yang kita kenal adalah Sri yang hidupnya harmonis bersama Herman dan anaknya. Kemudian things happen, jedar, semua teror isinya. Kemudian di sini kita punya kesempatan untuk tahu sebenarnya Sri seperti apa. Meskipun kali ini adalah Sri versi paranoid gitu, versi yang udah dihujam teror sejak 8 tahun lalu, berusaha untuk mengambil tanggung jawab penuh atas keluarganya, ngejagain keluarganya. Jadi kita melihat sosok dan sisi Sri yang banyak takutnya, tapi juga berupaya untuk lebih inisiatif dalam menjaga rumah, menjaga anak-anak dan extended family-nya. Nah, keluarga, kalau buat Sri keluarga inti, tapi buat anak-anak jadi extended family karena kakek nenek gitu ya di cerita ini. Secara lingkungan, Sri harus berhadapan dengan materi di luar set awal, set rumahnya. Kali ini kita traveling, pergi ke tempat kakek dan nenek gitu. Jadi perbedaan yang paling jelas adalah kita punya range yang lebih besar tentang Sri sebagai Sri. Di kali ini PR-nya adalah nggak boleh keluar dari akarnya yang dulu, tapi sekaligus lebih vulnerable, lebih terbuka sama audience. Sri itu sosoknya seperti apa tanpa melenceng dari harapan pesan naskahnya. Jawaban gue akan bias karena dari sudut pandang aktor ya. Gitu. Kalau menurut aku pribadi, film ini of course nomor 1 entertainment. Tujuannya hiburan. Kita berharap selalu dalam hiburan ada edutainmentnya. Dalam bentuk film horor pasti ada hal-hal yang cocok dan nggak cocok dengan audiens gitu ya. Tapi secara garis besar, aku pribadi percaya banget bahwa Kafir adalah film keluarga sebenarnya. Film horor iya, tapi dramanya kan juga ketat sekali. Aku malah merasa Kafir Gerbang Sukma dramanya lebih kental lagi daripada yang Kafir Bersekutu dengan Setan. Dan di sini lebih banyak lagi relasinya, lebih banyak tokoh yang muncul, sehingga aku merasa ceritanya sangat current, sangat Indonesia ya. Ketemunya keluarga, kepercayaan yang dibangun, dilakukan oleh tokohnya gitu, budaya-budaya, kepercayaan setempat, naruh jimat, naruh garam gitu. Aku sendiri masih naruh garam di rumah, jadi dan itu biasa, keluarga gue kan Jawa gitu, dulu aku masih kejawen gitu, kayaknya biasa sih naruh garam atau bawa garam kemana-mana gitu kan, itu biasa banget. Habis syuting pulang mandi air garam. Nah itu masih dilakukan. Nah terus hal-hal lain yang terkait dengan pesan-pesan kalau dari Sri ya, apapun yang aku lakukan harus ada konsekuensi yang dipertanggungjawabkan. Nah itu yang paling menonjol dari Sri, karena cerita ini adalah soal penebusan Sri atas janji yang sudah dibuat dulu dengan setan, kemudian pemenuhan janji itu apa, dan sebelum dipenuhi karena ditunda-tunda ya, progres nggak bagus ya teman-teman. tunda terus, deadline-nya dipaksain mundur terus,
di antara itu berarti kan ada konsekuensi lain yang harus ditempuh. Nah, aku merasa yang jadi sangat current adalah soal janji, pengingkaran, karma, janji, tanggung jawab, janji, akibat gitu. Itu muncul semua di sini. Tapi ini dari sudut pandang Sri. Kemungkinan ada insight yang lain untuk Nadia dan Asya juga sih. Karena tiap tokoh udah bawa beban masa lalunya masing-masing. Oh, Rani kita nggak tahu ya. Baru. Gitu. Ada yang menambahkan? Oh, mana dia? Sama sih sebetulnya, mungkin lebih kayak yang membedakan film kami dengan film horor lainnya. Jujur aku udah jarang banget nonton film horor Indonesia karena banyak sekali. Tapi ya kita harus balik lagi, memang penonton kita sukanya horor gitu. Cuman yang aku melihat beda dari Kafir dengan yang lainnya, itu bukan horor yang jeng-jeng jam scare gitu, terus udah setan atau apa segala macam. Ini realis banget gitu, maksudnya diangkat dari sesuatu yang sangat dekat dengan kita, dengan sesuatu yang ada beberapa orang dan beberapa budaya yang dimana kalau misalnya ada sebuah masalah untuk pergi ke orang pintar itu hal yang biasa gitu. Dan itu diangkatnya mungkin dari situ sampai akhirnya ada satu dan beberapa hal yang akhirnya jadi saat kita mengambil satu desisi ini pasti akan ada konsekuensinya, dan itu yang sebenarnya mau diperlihatkan oleh Kafir sendiri gitu. Di yang pertama sudah, dan yang kedua ini menurut aku lebih ditegaskan lagi bahwa ya memang sesuatu yang instan itu tidak mungkin hasilnya juga akan sebaik itu gitu. Dan sudah selama 8 tahun saja itu masih ada konsekuensinya, dan konsekuensinya bukan hanya kepada orang yang membuat janji atau berbuat seperti itu, tapi kayak ke semua orang di sekitarnya yang juga dia sayangi gitu. Jadi mungkin itu. Dan tadi benar banget kalau kata Ibu Putri tentang benar-benar yang di capture di film tuh sesuatu yang kebetulan keluarga aku kejauhan juga, jadi garam gitu-gitu tuh kayak itu biasa. Jadi pas kita baca skrip kayak oh my god, ini kita setiap hari gitu. Jadi kayak itu sih mungkin yang menarik ya. Hopefully sih penonton juga bisa menemukan similarity lah istilahnya gitu. Kalau aku sama sih, dari sudut pandang Rani ya. Rani sama-sama baru dan clueless, sama kayak orang baru pertama kali nonton Kafir atau bahkan belum pernah nonton Kafir pertama. Jadi orang yang baru pertama kali nonton Kafir Gerbang Sukma, point of view-nya dari Rani yang berada di film nih. Sama-sama baru masuk ke keluarganya, nggak tahu apa-apa, tidak tahu background keluarganya pun, karena kan ceritanya Rani ini baru menikah nih gitu. Dan nggak tahu backgroundnya seperti apa. Itu aja sih. Nikah berdasarkan cinta saja tanpa background check. Tolong jangan ditiru pemirsa, ini pelajaran. Kamu kan ngeliat ladang tebunya. Habis itu kebakar, habis itu selesai. Ada di trailer untuk ya. Gitu aja. Ada tidak untuk peran yang ini. Kalau untuk peran yang ini, mungkin karena di lapangannya kita juga dibebaskan untuk menjadi diri kita sendiri ya. Jadi masih di luar action dan cut tuh kita masih ngobrol sebagai Putri, Asya dan Nadia. Jadi bebannya nggak harus full jadi karakter. Terus karena kalau buatku pribadi, kalau udah kenal karakternya lebih mudah masuk dan keluar karakter. Karena mungkin ini sudah pernah dulu, jadi di sini nggak sampai ke bawah-bawah lagi sebenarnya. Yang justru sebenarnya yang lebih repot itu pas kita menujunya, karena kan ada habit-habit yang perlu diujikan, ada kebiasaan yang perlu dibangun. Mau nggak mau harus dibiasakan sepanjang proses gitu. Mungkin hal-hal itu yang kemudian juga ini bukan hanya perilaku tapi juga cara berpikir ya. Karena aku selalu yakin kalau kita nggak bisa menerima cara berpikirnya tokoh, kesulitan untuk jadi tokohnya. Sehingga pola berpikir itu yang memang harus dibangun, terus
diselesaikan gitu, ke belakangnya. Untuk yang ini sih aku tidak, untuk Sri nggak terlalu repot keluarnya. Termasuk yang istri 8 tahun lagi. Lebih repot ya. Lebih repot yang dulu karena baru kenalan dan ada pola yang baru harus dibangun lagi gitu. Kalau sekarang udah ada bekal yang lalu gitu. Jadi lebih mudah untuk masuk dan keluar dari peran. Mungkin yang berat kalau ada hal-hal yang bertabrakan dengan kejadian atau peristiwa personal gitu. Mungkin itu aja, tapi ya diselesaikan juga di lapangan. Tadi Ya kurang lebih sama sih sebetulnya. Cuman kalau misalnya ngomongin dia berapa kali main film horor, ini film horor ketiga dan terakhir 8 tahun lalu juga film horor. Karena buat aku sendiri syuting film horor tuh intens banget gitu ya. Maksudnya gak melulu masalah hantu atau apa gitu, tapi kadang kita suka mengesampingkan kayak film horor ini dramanya juga cukup kuat gitu. Secara emosional juga melelahkan, lalu juga secara syuting teknisnya juga banyak sekali treatment yang dibutuhkan gitu. Jadi buat aku pribadi untuk syuting film horor tuh harus berpikir-pikir lagi, kecuali aku memang serak sekali dengan segala-galanya gitu. Dan kebetulan ya ini aku jujur-jujuran aja gitu kan, semua orang punya preferensi masing-masing gitu. Kalau buat aku seperti itu gitu. Dan akhirnya kembali lagi syuting film horor ya bersama keluarga yang 8 tahun lalu syuting juga gitu. jadi anu ya. Mungkin karena ada kesamaan karena kita melalui, kebetulan yang pertama cukup berat Intens. sekali buat kita ya. Yang ini juga sangat intens gitu, tapi kita udah mulai menemukan flow-nya seperti apa gitu. Tapi yang pertama tuh cukup intens, jadi mungkin kita punya bond tersendiri gitu ya. Pada saat dikasih tahu Kafir akan membuat film yang keduanya, aku excited banget, tapi excited tuh lebih kayak apakah pemainnya sama semua, apakah penulisnya sama, apakah direkturnya sama, dan pada saat dikasih tahu semuanya akan sama lagi, malah akan menambah keluarga baru lagi, itu aku happy banget. Mungkin kalau pada saat itu ada beberapa peran yang ganti, mungkin aku juga tidak akan jadi ikut. Jadi menurut aku Kafir sesuatu yang personal banget buat aku juga gitu. Jadi syutingnya juga walaupun sangat melelahkan dengan segala teknis dan emosinya, tapi karena kita punya bond itu dan rasanya nostalgia aja. Kita di luar syuting kalau udah pulang pun suka, kalau pulangnya agak cepet, yuk makan bareng yuk gitu, ketemu di restoran ya gitu, mandi dulu nggak usah gitu. Kerap terjadi ya. Terus atau ada break 1 hari ngumpul di restoran makan. Maksudnya restoran juga misalnya kita penginapan ada restorannya gitu, jadi karena capek badannya istirahat, tapi yuk makan siang bareng gitu. Kayaknya recharge diri masing-masing ya, karena udah mentally drained as a character, jadi kita suka melakukan kegiatan yang bareng-bareng as a family juga. Karaoke, jalan-jalan. Oh iya lagi bener, nggak ada yang ada keluar berarti benar. Selain itu juga kayak sekarang tuh udah banyak banget produksi film horor yang sangat syuting daysnya sangat sedikit. Sedangkan kita dari pertama sampai sekarang juga sekitar sebulanan, jadi memang kayak gimana ya? Oh, well prepared. Iya. Kayak setiap hari dalam waktu 1 bulan tuh waktu yang cukup lama sih untuk kayak setiap hari ketemu dari pagi sampai Ngomongin industri ya, kebutuhan industri. Kita tuh dikasih kesempatan gitu, Star Vision mau kasih kita waktu persiapan secara mental, secara fisik gitu, bonding satu sama lain, dan syutingnya tuh juga diatur jam syutingnya, karena kan pasti tahu cerita yang syuting nggak kehitung jamnya. Nah ini tuh rata-rata kita 13 jam syuting, meskipun pasti tetap capek karena ada yang dibalik kan. Syutingan Batman kita bilangnya kelelawar kalong gitu kita mulainya, tapi kalau misalnya kita kita syuting malam pun dipanggilnya sore gitu. Jadi memang ada waktu tidur dan istirahat. Benar, syuting days semakin dikit syuting daysnya, jumlah scene-nya banyak, semakin nggak ada connection. Iya, jadi kayak teman kontrak, jangan ya kita ya. Tapi syutingnya di mana? Syutingnya lokasi syuting.
di Banyuwangi, Jember, Sama Bromo. Kan di tingkat tempat. Itu sebulan. Kurang lebih, termasuk ini ya, termasuk ada breaknya, pindah movingnya 35 hari ya? Bener-bener. Tiga, 20 something 25, Enggak 35. 26, tambah tambah 5 hari. tambah kita pindah, tambah ada Iya breaknya. kan? Oh iya, mungkin 30, pas 32. 32 bahkan. 32 ya. Ini kita syutingnya aja ya, masa syutingnya, belum termasuk masa persiapan. Masa persiapannya juga dapat sebulanan. Iya. Sampai That's kita good already. di sini. Ah, Ini maksudnya hal-hal horor. Terserah anything. Nggak ada kayaknya Hego. kalau Kita di- kerjaannya pas selama syuting kalau nggak makan tidur mbak, sumpah. itu bener lagi. Makan tidur ngakak kiki, gosip-gosip ria sedikit, terus tidur lagi, terus nanti take lagi di set, tidur di hotel gitu. Mungkin kalau dari aku lebih ke bukan sesuatu yang horor atau gimana gitu ya, karena sebenarnya kalau dibilang horor ya pasti tempat-tempatnya horor pasti ya gitu. Tapi ya kan orangnya rame gitu, jadi rasanya tuh kita nggak sendirian. Tapi mungkin lebih karena kita memang syutingnya real set di hutannya tuh di Jawatan. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu Jawatan lebih ke hutan rekreasi gitu ya. Tapi kan tetap aja ya kalau malam orang-orang udah pada pulang kan ya memang beneran hutan gitu, dan kita syutingnya di tempat-tempat yang memang belum terjamah lah istilahnya, di Jawatan yang belum terjamah. Dan itu benar dengan callingannya dari sore sampai akhirnya subuh gitu kan. Dengan set hutan istilahnya ya mau gimana, mau ada binatang, mau ada apa, istilahnya ya udah kita tahan-tahan aja, mau masuk angin, mau apa, mau hujan, mau apa ya udah terabas gitu. Segala hewan yang awalnya takut-takut udah sampai Iya. kayak mau kejatuhan 1000 hewan pun kita udah nggak peduli kayak pengennya tidur gitu. Capek. Mau direndam berapa jam? Udah nggak peduli sih Bu, udah kejatuhan ulet bulu berapa kali juga sampai bentol-bentol, yang penting tidur balik ke kasur. Kita yang biasa ke mall gitu ya. Iya, Oh, city girl. City girl. Kalau lewat kayak gitu. Iya, Nature girl. Apaan tuh jangan sama gue gitu. Tapi sama awal-awal Nadia dari awal kak, aduh gue takut. Udah main kayak Lu bayangin tuh batang pohon beneran. Gue suruh anak art semprot, my god, please gitu, terus jatuh lagi semua. Udah lah, lupain aja. Mungkin lebih keseruannya kayak gitu kali ya gitu. Tapi kalau yang horor sih tapi ibu nih biasanya yang paling ngerasain horor tuh ibu karena dia suka banget scary stuff. I think not scary stuff, cuma maksudnya vibes-nya tuh yang mendukung karakter Sri jadi digging lebih dalam gitu loh, I guess is Iya. kalau yang aku lihat sih gitu ya kayaknya. Karena kan Gitu ya. Kemarin kelihatannya gitu ya. ya, sesimpel soal tinggal mau di hotel mana dikasih pilihan. Aku mana dia pilihnya hotel yang paling modern, kelihatan paling terang pokoknya. Paling terang sama kamar mandi nggak boleh gelap. Sedangkan ibu gini, aku suka yang ini sedikit seram gitu loh, biar gimana. Kita kayak enggak mau, takut. Habis kayak vibes-nya kan quiet, tenang gitu loh kayaknya. nggak mau kita sembilan di sana. Masalahnya harusnya aku jadi Rani di set, itu udah jadi Rani di kamar. Iya. Apa ya, kalau aku mungkin nggak sama sih ya, nggak ada yang pertama ada malah, tapi kalau yang sekarang kayaknya nggak ada ya. Mungkin satu hal yang berkesan buat aku lebih ke interaksi kita sih sebenarnya, dan sadar betul begitu ketemu tuh, wah anak-anak udah gede ya gitu rasanya. Terus kayak semuanya juga udah rasanya makin established di dunia hiburan. Sebab waktu kita ketemu yang dulu itu, ini kayak anak fresh semua gitu loh rasanya, kayak ya oke lah udah pernah mungkin main di mana, tapi waktu itu aku adalah anak baru yang masuk di studio besar tuh, itu baru film pertamaku studio besar. Jadi jereng banget gitu rasanya. Rasanya waktu dulu tuh kita lebih banyak menyerap. Nah kalau sekarang tuh udah bisa mengkritisi.
udah bisa berdiskusi, udah punya pengalaman pribadi kayak reuni alumni SMA mana gitu. yang mana gitu. Ya kan rasanya pasti gitu ya. Kita udah lu sekarang kerja apa? Lu pacarnya siapa sekarang? Live update Gitu. ya? Live update. Iya Selama bener 8 tahun. gitu. Nah itu buatku mengesankan sih, ngelihat growth teman-teman, ngelihat perkembangan teman-teman, dan bagaimana kita kerasa banget kita bertumbuh semuanya, tapi nyambung gitu. Ya, nyambung aja sih, gampang, nggak perlu usaha. Nggak ada temboknya aja kita. Kayak ya udah. Agak malu-malu ini emang kadang-kadang. Sebenarnya filmnya juga ikut bertumbuh juga gitu dengan 8 tahun selang 8 tahun gitu, menurut aku juga si karakternya juga ikut bertumbuh kan gitu. Yang tadinya aku di pertama aku masih SMA ceritanya, sekarang aku udah magang gitu, udah selesai kuliah gitu. Jadi apa ya, maksudnya kayak nggak tahu ya, mungkin ini rasanya kalian dan Radcliffe syuting Harry Potter gitu. Maksudnya kayak dari kecil sampai terus-terusan gitu. Ternyata memang ada, buat aku ya, aku nggak tahu kalau kalian gimana, cuma kalau buat aku ya itu rasanya kayak ada satu yang kayak, oh aku pernah punya cerita hidupku di sana, dan kayak ayo kita syuting lagi setelah sekian lama. Ya menarik. Setuju. And actually this is an achievement sih. Ini kayak salah satu, maksudnya dalam karir keaktoran kita dapat project yang nostalgic gitu. Iya. Itu yang project yang bertumbuh bersama kita. Itu tuh aku pikir nggak semua aktor juga dapat kesempatan itu. Makanya ini jadi berharga banget, masuk kayak personal checklist aku gitu. Iya bener. Aku sebagai keluarga baru berasa kok anaknya dipeluk dari 8 tahun lalu. Oh, Pas Rani masih kecil. Sebelum menjadi bagian keluarga. Serem. Dipeluk dah. Dan ternyata juga banyak, maksudnya kayak setelah kita update bahwa ada film Kafir Gerbang Sukma, istilah yang keduanya ini tuh banyak sekali yang kayak menantikan ternyata gitu. Dari 8 tahun tuh masih banyak sekali yang ada yang keduanya, ada lanjutannya gitu. Jadi itu bikin kita semakin excited juga ya, maksudnya Ada yang nungguin. Iya, ada yang nungguin. Nggak terlupakan gitu aja ya, padahal 8 tahun loh. Iya. Iya, dan udah banyak banget Masih kan ada ada yang film film horor lainnya, udah Iya. menjamur banget istilahnya. Nanti selalu dia. Biasa lah ya, ada film yang kemudian cukup diterima masyarakat, terus mereka mana terusannya gitu, ini kayak ujungnya gimana tuh, ada ini kayak, karena di ujungnya yang Kafir Bersekutu dengan Setan kan memang kayak mau ada sesuatu. Nah itu kayaknya memang bikin orang-orang bertanya-tanya, tapi dari kita nggak ada pembicaraan apa-apa gitu memang. Dan ini juga aku baru tahun kemarin itu baru tahu, begitu mau dibikin, oh kita jadi ada, oh beneran ada, oh ada gitu. Jadi recall langsung dan tebak-tebakan ceritanya apa saat itu. Begitu baca, oh ini. dulu syutingnya di Banyuwangi, Jember. Setnya ada yang sama, set rumahnya sama. Di kota yang sama gitu. Iya, di Set Bandung. rumahnya iya sama. Ininya Jawatan sama. Bromo juga sama. Yang rumah Sri. Rumah Sri sama. Bener. Yang beda rumah kakek nenek. Iya. Oh, rumah kakek nenek Jember ya? Sorry, lupa. Iya. Banyuwangi kayak berubah banget. Dulu tuh aku ingat di tempat kita syuting dan penginapan kami tuh di sana lagi banyak buah naga. Dan buah naga murah banget, sebenarnya Jakarta mahal. Jadi Belanja banget banyak banget. lumayan tiap hari bisa makan buah naga gitu. Buah naga yang putih, yang merah, ada semua. Terus kayak masih pinggir jalan tuh beles isinya bedeng-bedeng. Sekarang tidak, jadi kota gitu kayak, kok ada ini gitu. Karena lama banget juga nggak ke Banyuwangi gitu. Kayak pernah ke Banyuwangi untuk syuting yang lain, tapi nggak se-extensive stay di Banyuwangi sekian lama kayak dulu gitu. Jadi begitu banget tuh, tempat ini kayak belum ada dari dulu, ini kayak belum ada. Rumahnya ya, kalau rumahnya ya, dari dulu rumah itu tuh manggil kalau menurutku. Itu Kayak catnya masih sama. Iya kan katanya Iya. catnya sama sekali nggak berubah dari 8 tahun lalu pas syuting pertama.
Bahkan Kulineran lagi. Kulineran dong. Oh, kalau di Jember ya kuliner. Aku naik 4 kilo. Kamu jangan disebut-sebut ya ini berat badannya. Gila. Tapi kayak karena kita paling lama syutingnya di Jember ya. makanya 3 banyak minggu ya? di situ. 3 minggu, Minggu jadi ya? kita makan di sana terus. Nah, itu 2 mingguan. semasa kita jalan-jalan ngeriungnya makan. Iya di Jember itu kita karaoke, makan, Main pedal. main sumpah kita main padel loh guys di Jember dan pilates satu-satunya Absurd tempat. banget sih anak-anak ini, hebat banget. Ini miss cari-cari lokasi. Iya, di saat ibu lagi syuting yang riwah-riwah itu, kita kan ada beberapa jam off atau lagi day off gitu kan. Kita kayak ngapain nih daripada makan terus olahraga lah kita gitu. Tapi habis itu makannya Tapi habis itu makan tempong. Bahaya Sama banget. aja gitu. Penginapan kita tuh sampai udah tahu, sampai datang hai mbak, udah hafal. Karena kayak rutin tiap pagi terus nyari kopi pasti kan. Kalau aku nyari kopi tuh pesennya apa sampai dihafalin gitu loh sama mbaknya. Terus sampai lagi ada diskon nih gitu karena long stay statusnya. Oh oke. Gitu. Terus kalau misalnya kita ketemu ada orang lain yang datengin kita terus kayak nggak nyambung gitu, kita yang kayak mbak anak baru ya di sini. Iya, berasa rumah ya bang. Pulang tuh aku mamitin mbak-mbaknya kayak mbak ini mana gitu karena selalu kayak ketemu anak kosan ada ya, rutinitas bener. Tapi jujur ya sih kita berasa anak kosan di hotel itu sih. Udah kayak pulang, udah berasa kamar sendiri. Terus datang tuh di mana? kok lupa namanya? sumpah lupa. Lupa namanya. Lupa. Oh ya itu tuh menarik banget yang Lupa, juga udah lama. lupa. Pas datang tuh bisa, oh mbak itu tadi yang lain pada duduknya di dalam gitu, jadi kayak udah tahu ya. Yang ini, hari ini mau apa, sop buntut lagi? Bukan yang lain gitu. Saya udah hafal karena udah lama di situ. Ibu Nadia dulu. Oh siapa? Kalau aku mungkin jadi di kafir pertama tuh ada final battle. Saya kayak apa ya? Bukan final Dia selalu battle. kena tapi final battle malah. Final battle ya. Kayak Climax ini mungkin ya. climax dari filmnya gitu ya. Dan di kafir yang sekarang juga yang gerbang semua juga ada juga gitu. Dengan versi terbaru. Dan itu cukup kompleks sih, maksudnya pemainnya ada semua dengan emosi yang sangat sangat tinggi banget, terus juga secara treatmentnya juga banyak banget shot yang dibutuhkan, secara teknisnya juga ribet banget, harus ada sling, harus ada ini, harus ada itu gitu istilahnya. Jadi itu memakan waktu dan energi yang cukup banyak sih kalau untuk aku. Atau Itu scene golden kamu sih, tapi scene ending adalah sebenarnya aku suka banget. Aku nangis lagi lihat filmnya itu. Juga sebenarnya nggak juga sih, kayak yang sama kakek yang di trailer ada gitu. Yang mana? Sebentar, tak Ada spoiler ya, tak spoiler. Ada tapi dipotong-potong. Oh iya, Tapi kita nggak tahu kejadiannya, cuman ada pas ada kamu sih lari. pokoknya aku dikejar gitu. Itu juga capek banget bu. Capek banget. Padahal kan capek cuma banget dari tahu sini. syuting horor. Oh iya, benar. Ya. nggak apa-apa, itu boleh biar semua tahu syuting horror itu capek. Emang ya. Capek banget. Guys, yang kalian yang udah kali kedua aja bilang capek banget. Aku yang pertama kali langsung gini, Bengong. ternyata begini. Mau lagi. 8 tahun lagi kali ya. Horor tuh menurutku memang gabungan dari drama dan action. Iya betul. Technicalities-nya seperti action, intensitas emosinya seperti drama. Karena horor nggak akan berhasil kalau dramanya nggak bagus menurutku. Tapi tergantung filmnya juga mungkin, karena mungkin film kafir kita juga emang base-nya drama tapi dibalutnya dengan oh ini horor gitu. Tapi sebenarnya drama keluarga. Iya. Jadi mungkin itu yang bikin berat ya bu. Maksudnya itu horornya dihilangin, dramanya juga udah capek gitu. Jujur ya sih. Tapi ada horor Iya lain. sih bener. Aku bayangin kafir kalau jadi drama kayak apa ya? Drama aja, jadi nggak ada. Capek juga Coba sih. ya, kita cari scene-scene-nya. Nangis berderai-derai sih nggak akan happy. Iya, Sumpah iya. bener. Kayak kamu berantem, Pedih di hati. Rani sama Andi berantemnya kayak wow gitu. Gak mungkin. Aku mau pulang. Rani terlalu lemah lembut. Rani Bagian lemah itu aku lembut. takut kayak gitu. Aku takut aku mau pulang. Iya. Tapi ada yang pernah nonton nggak? Terkait belum. Bersekutu dengan setan belum nonton ya?
Habis ini Netflix ada. Netflix sudah ada. Paling itu sih. Tapi kalau aku ini scene tersusahnya, kalau mentally mostly semua Rani susah kalau aku. Tapi karena nyesek di hati. Tapi yang paling susah itu yang di bug. Nanti kalau nonton trailernya ada Rani di bug mandi itu yang di hutan. Ya ampun, itu baknya kan goyang-goyang kayak gini dan goyangnya manual ditarik kan, kayak ada apa namanya? Ada talinya, Ada talinya. tali terus itu di. Pokoknya yang bergerak gitu kan pas final battle itu. Aku nahan di baknya tuh ini sampai biru-biru karena sakit banget kakinya. Dan saking sakitnya nggak bisa nangis. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Oh iya. Kayak, kok jadi gini kenceng banget. Itu aku tumbal pertama yang di pertama itu aku yang kayak gitu. Nah ini Iya. baru masuk jadi dia lah yang ada di posisi itu. Dan kamu di pertama seumur aku. Iya betul. Sekarang menggantikan Iya, posisinya betul. Dina. Wow. Iya benar. Oke. Tapi ya itu aja sih. Teknis yang paling menyakiti badanku adalah final battle. Sisanya semua menyakiti badan. Tapi aku puas dengan hasilnya dan sangat-sangat bahagia dan happy. Oh, aku ada pas adegannya kamu yang harus menjatuhkan air mata dari sisi tertentu. Kamu juga kena dulu kan? Iya. Nah, dia juga ada. Harus kayak Yang ibu air marahin matanya aku. jatuh ya, bukan yang kamu sempakin nenek. Kayaknya iya deh. Terus yang ibu marahin aku. Bukan, karena aku ada di monitor sama. Oh yang aku Sini. ketakutan teriak pertama. Kayaknya iya. Yang scene pertama. Terus yang pertama yang dimintanya tuh malah turun apa nggak air matanya? Nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Nah, terus dia nangis. Terus cut, tadi keluar gitu dia gini, lagi gitu terus gitu. Terus Mas Kina padahal udah cut, oke gitu. Terus karena dia teriak dari jauh kayak ya lagi terus kayak iya itu dia, aku di monitor terus kayak wah bagus gitu ya, terus mau lagi. Jadi emang Ketakutan, tapi nggak boleh nangis gimana dong? emang ambisius juga gitu. Jadi oke lah. Maksudnya kita tahu semuanya berusaha dengan keras dengan tujuan yang sama untuk bikin film ini layak ditunggu, layak ditonton sama audiens kita. Kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab kali ini, bukan cuma kita aja mau achieve apa secara keaktoran gitu. Karena ini aktor semua ya, tapi juga Nggak aku kita influencer. influencer makanan dan sementara food blogger. Sementara kita tahu banget bahwa ini adalah hasil kerja banyak orang, teman-teman yang nggak kelihatan. Semua makeup yang keren-keren itu bikinnya luar biasa. Darah aja kita tuh dipilih darahnya mau yang mana. Dalam satu continuity makeup itu ada darah yang padat, darah yang cair, darah yang apa, itu semua dipilih dengan hati-hati. Baju, kostum dipastikan kita pakainya nyaman, tidak mengganggu permainannya, tapi juga harus mendukung apa-apa yang akan timbul dengan pakaian itu gitu. Karena luar biasa, ada yang harus di-sling, ada yang harus direndam, ada yang harus diikat, ada yang harus bergerak. Jadi itu dipikirin banget. Ada yang harus menyesuaikan supaya soundnya bisa ditempel dan tidak bahan tuh dipikirin banget supaya soundnya nggak kresek-kresek gitu, misalnya bajunya tidak berbunyi gitu. Terus ya lokasi, makanan tuh penting banget menurutku. Semua orang sangat bekerja dengan keras gitu di sini, so we're happy. Teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan Film Kafir Gerbang Sukma Di seluruh bioskop di Indonesia mulai tanggal 29 Januari 2026. See you. Thank you.